Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kalian sekalian. Amin. Adik-adik kami, remaja yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pada kali ini kita juga berjumpa kembali PHD remaja yang aturannya di gereja, namun semenjak tanggal 18 kita PHD di rumah aja. Walaupun kita beribadah atau berkumpul PHD di rumah aja menyaksikan online, tapi Tuhan masih bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu, firman Tuhan bagi kita yaitu dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai dengan 47. Amang bacakan untuk kita. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita adalah orang yang diselamatkan. Siapa yang selamat adalah orang yang memenuhi aturan. Adik-adik sekalian, bahwa masa Covid ini semua tercengang. Bagaimana tahun yang lalu kota kita Batam adalah nomor 2 dari belakang peningkatan Covid di Indonesia. Namun pada saat ini melejit nomor 4 Batam, dan terkategori membuat kita tercengang, apalagi pemerintah kita. Penambahan jumlah Covid yang sangat drastis. Nah, pada saat ini firman Tuhan, 3.000 orang dalam satu hari menjadi Kristen. Semua tercengang, bukan karena jasa daripada para rasul, bukan karena kehebatan Petrus, Yohanes. Kalaupun ada 3.000 orang yang menjadi percaya, tapi Tuhanlah
yang menjadikan mereka percaya kepada Kristus Yesus, walaupun mereka melakukannya, yaitu memberitakan Injil. Bayangkan kita, biasanya orang percaya paling tidak 1 sampai 3 halak. Itu pun sudah begitu simultan. Kita datang tiap-tiap hari hanya untuk supaya dia percaya. Tapi Tuhan membuat suatu mukjizat hanya dalam 1 hari. Dengan pemberitaan kabar tentang Kristus, dan Roh Kuduslah yang membuat mereka percaya. Ketika mereka percaya, apa yang mereka lakukan? Sesuai dengan topik minggu kita adalah memelihara kesatuan roh. Roh memang penurut, tetapi daging tidak. Oleh sebab itu, roh lebih banyak menghinggapi orang-orang beriman. Nah, ketika pemberita Injil, ketika Yesus memberitakan kabar kesukaan dari surga, yang terjadi apa? Maka terbatas, ya, dengan jarak, waktu, dan kebersamaan. Artinya di dalam pengajaran, maka mereka harus berjalan kaki beberapa jam atau berhari-hari dan tersita. Tapi ketika roh, dia tidak dapat diikat oleh batasan daerah, waktu, atau apapun. Dia bisa menerobos dalam 1 detik dan hanya 1/4 kecepatan cahaya membuat orang bisa menjadi penurut, membuat orang bisa menjadi percaya. Ketika orang percaya, maka dia dibaptis. Dia mau dibaptis. Mengapa peningkatan COVID di Batam ini begitu cepat? Karena banyak kita yang tidak mau divaksin. Kan begitu? Tapi ketika orang percaya, karena dia mau dibaptis. Nah, kalian juga remaja pada saat ini itu dihinggapi oleh virus Delta. Oleh sebab itu kalian mau divaksin. Untuk apa? Untuk selamat. Demikian juga dengan iman kita, kepercayaan kita. Mengapa kita percaya? Mengapa kita beriman kepada Yesus Kristus? Supaya kita diselamatkan. Ya, seperti khotbah Naposobulung. Ya kan? Tujuannya apa? Memperoleh kehidupan yang kekal. Dosa, hamba dosa itu kawannya kedurhakaan. Hamba kebenaran itu kawannya adalah pengudusan. Kan gitu. Untuk menuju kepada hidup yang kekal, tidak dengan kedurhakaan, tetapi dengan pengudusan. Oleh sebab itu, kita melakukan seperti yang dikatakan. Apa itu? Bertekun dan dengan sehati.
pemelihara suatu hubungan, kalau kita tidak bertekun, apalagi dengan sehati, maka terjadi pengkotak-kotakan. Harga yang harus dibayar menurut kita, mudahlah itu. Tapi kenyataannya banyak orang yang bertetangga dalam satu gereja, banyak orang yang satu kampung di dalam satu gereja bisa saja tidak sehati. Menurut kita bisa lakukan, tapi ternyata di dalam pelaksanaannya lebih banyak. Itulah sebabnya menurut Malim yang 10 tadi, 10 patik, 10 hukum Taurat itu dibuat menjadi 360-an untuk menuju kepada kebenaran. Tapi apa yang terjadi? Aturan bagi kita Indonesia adalah untuk dilanggar. Mengapa Singapura mengatakan bersahabat? Karena dikatakan oleh pemerintah Singapura semua harus divaksin. Dan memang mereka semua dia vaksin. Semua harus di antigen. Dan mereka antigen. Tapi di Indonesia wajib divaksin. Aku alergi kulit. Kepalaku pusing-pusing. Itulah sebabnya memelihara kesatuan dan persatuan perlu. Makanya dikatakan TPRI itu kan, TPRI menjalin persatuan dan kesatuan. Jadi memelihara kesatuan roh itu harus dengan bertekun dan sehati. Dengan gol apa? Dengan gol diselamatkan. Jadi kalau kalian tidak bertekun belajar, apakah kalian akan pintar? Apabila kalian itu tidak mendengarkan apa yang diajarkan guru, apakah dia akan pintar? Dan apakah orang yang mampu mengajari orang yang pengajar? Tidak mungkin. Kalau ada orang yang yang mengajari orang pengajar, berarti dia adalah pangoto-oto. Iya kan? Tapi orang yang pintar sudah pasti dia bisa mengajari. Makanya parhaseyang keringat daripada orang tuamu. Karena titel yang kau gapai itu menjadi kebanggaan bagi orang tuamu. Ketika kau PTN habis Tano Mahiang, ya kan? Habis Tano Maraek. Tapi ketika kau di wisuda tidak ada gemerutu atau ungut-ungut dari orang tua. Karena dia telah melihat hasilnya. Karena dia telah mendapat hasilnya. Tapi kalau kau nggak tamat, jadi mapala, mahasiswa paling lama, nah itu susah. Adik-adik tahu kalau mapala, mahasiswa paling lama, dia tamat karena anugerah. Ya, bukan karena dia punya kecerdasan. Makanya tadi bertekun, kemudian sehati. Setiap ulaun itu dilakukan. Seperti yang dikatakan jenderal, jumpa dengan kopral. Kan gitu.
viral itu di YouTube, tidak ada kesenjangan. Dia merangkul, kan gitu. Dia bilang begini, kalau tidak ada dia, aku tidak ada apa-apanya. Dan memang kalau tidak ada yang melakukan itu, kesuksesan namanya tidak ada. Itulah sebabnya Sintong Panjaitan terkenal, kan gitu. Kenapa? Anak buahnya. Itulah sebabnya Prabowo naik popularitasnya. Kenapa? Karena Sintong Panjaitan. Dia bisa membebaskan sandera di Irian Jaya. Nah, itu ada sehati, kan begitu? Nah, apabila tidak ada sehati, maka pekerjaan apapun akan berantakan. Kalau kau tidak sehati dengan adikmu mengerjakan pekerjaan di dalam rumah, ia akan berantakan. Nah, maka itu perlu sehati. Sehati itu apa? Ada yang memperhatikan, ada yang melakukan, kan gitu. Jangan hanya jadi pemerhati atau hanya pelaku saja. Jadi pemerhati dan pelaku berjalan secara beriringan. Itu yang dikatakan dengan sehati. Seandainya ketua remaja tidak sehati dengan sekretaris, tidak sehati dengan bendahara, saling menjalani jalannya, apa yang terjadi? Maka itu organisasi itu tidak solid. Itu tidak menjadi memelihara kesatuan hati, kesatuan roh. Demikian juga dengan gereja ini. Kalau semua parjamita, siapa yang mendengar? Molo sudido ruas isi parjamita. Bertekun dan sehati, itulah yang menimbulkan suatu action. Ya, masa pandemi ini ada peduli. Jadi pemerintah memprioritaskan pengentasan COVID ini, dan pemerintah tidak hanya ngomongan. Pemerintah menggelontorkan pulsa ya kepada anak-anak sekolah. Pemerintah menggelontorkan uang pintar kepada pengangguran yang terkena dampak dan lain sebagainya. Nah, kita juga gereja wajib bersosial. Banyak jemaat kita. Nah, kita sebagai remaja juga menjaga diri supaya kita tidak terkena COVID. Oleh sebab itu, tujuan utama kita memelihara kesatuan hati atau memelihara kesatuan roh adalah karena kita percaya. Setelah percaya, kita bertekun dan sehati, dan bentuk aplikasinya adalah memperhatikan dan menjadi pemerhati. Dan kita dikatakan memuji Tuhan. Jaga dirimu, apalagi virus COVID Delta sekian kali lipat dari virus COVID yang pertama kali muncul dan begitu cepat menggerogoti tubuh kita. Menjaga diri dan menjaga nama Tuhan dengan memuji Tuhan. Jalan kita
akan diselamatkan dari situasi dan kondisi apapun. Amin. Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau menginginkan kami kesatuan di tengah-tengah jemaat yang percaya kepadamu, dan Roh-Mu telah mendiami hati dan pikiran kami. Sekarang tergantung dari kami ya Tuhan, apakah kami mau menuruti Roh-Mu atau hanya untuk menuruti daging kami, keinginan kami atau nafsu kami. Tapi yang Kau hendaki agar kesatuan roh dapat tumbuh dan berkembang dan menjadi jalan bagi kami untuk memuji nama-Mu, karena kami tahu ya Tuhan bahwa kami juga adalah orang-orang yang diselamatkan dan memperoleh keselamatan. Keselamatan itu ya Tuhan, kami yakini adalah bersama dengan Engkau di paradiso. Tidak Tuhan dengan kedurhakaan atau menjadi hamba dosa, namun menjadi hamba kebenaran, menjalani proses pengudusan yang merupakan yang dikuduskan oleh Engkau, yang merupakan kasih karunia atau anugerah yang diberikan kepada kami, dan tidak hanya di dunia ini namun juga di kerajaan-Mu. Jagai kami dari COVID, keluarga kami, saudara-saudara kami yang seiman ya Tuhan di dalam gereja-Mu HKBP. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas nafas kehidupan yang masih kuberikan pada kami, dan juga karunia yang masih melimpah dalam kehidupan kami sehingga kami dapat berada di tempat ini Tuhan tanpa kurang satu apapun. Tuhan, saat ini kami ingin mendoakan ya Tuhan, kondisi negara kami yang saat ini sedang dalam masa krisis pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Kau berkati agar kondisi negara kami kembali normal seperti sedia kala Tuhan, agar kami semua dapat beraktivitas kembali. Kiranya juga berkati Tuhan pemerintah yang memimpin negara ini, agar kiranya Kau buka hati nurani mereka agar bisa memperhatikan kesusahan rakyat-rakyat kecil yang mereka alami saat ini Tuhan. Kiranya Kau berikan mereka pikiran yang terbuka agar mereka mau memberikan bantuan kepada kami yang saat ini kesusahan ya Tuhan.
Kiranya juga ya Tuhan Kau berkati gereja ini Tuhan, agar kami terus dapat berkembang di dunia ini, agar kami dapat terus memberitakan Injil-Mu ke seluruh dunia Tuhan. Kiranya juga Tuhan Kau memberkati keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Kau selalu memberkati mereka dan melindungi mereka ya Tuhan. Berkati kami juga ya Tuhan yang sedang melanjutkan pendidikan kami. Berkati agar setiap rencana yang kami buat Kau yang lancarkan Tuhan, dan kiranya Kau yang kuatkan kami agar kami semua dapat menjalaninya dengan baik dan benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya juga Kau ampuni segala dosa dan kesalahan kami perbuat Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami dan membimbing kami ke jalan yang benar ya Tuhan, supaya kami tidak jatuh ke lubang yang sama lagi ya Tuhan. Kiranya Kau juga berkati orang tua kami yang bekerja Tuhan. Kuatkanlah mereka ya Tuhan agar bisa bekerja dengan baik, dan berkati kami anaknya agar bisa belajar dengan baik dan tidak menyia-nyiakan pekerjaan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Rap mahita mandop di tangiang hatopatai. Alea manami na di bono gijang. Sai penarbadia maguarmu. Sai Roma harajamu. Sai sok malam roham di bagas tongaon somon na di bono gijang. Leo matuhami salarion hangulu siapari. Se sama dosa nami somon pandai sanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang tonggiyok kami tu pangujunan pelua mahami siapa ngago ayhona punara jaon dot agogon rodi hasangapon salileng nilileng na amin asin rohani tuata Yesus Kristus dot holong ni rohani di bata ama nang parsoran itu di perwadia nama ngaramoti hamu saluhudna.